Ya inilah beberapa pelaku yang teridentifikasi ya, kelihatan jelas bahwa mereka yang melakukan pemukulan dan juga penendangan terhadap Pak Ade Armando. Siapa aja dia? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas kembali soal Pak Ade Armando ya, yang kemarin sempat dipukulin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Katanya mahasiswa tapi kayaknya bukan sih. Nah, yang menarik dari ini adalah kita akan melihat bagaimana kondisi terakhir dari Pak Ade Armando. Apakah beliau kehilangan nyawa, mati, atau sebenarnya selamat? Tapi kalau menurut saya sih masih bisa selamat sih, karena pasti kan waktu itu dilarikan ke rumah sakit. Mari kita langsung aja cek kebenarannya guys. Ya, saya akan melihat dari postingan Denny Siregar ya, Pak Denny Siregar di sini. Dilihat bagaimana Pak Ade Armando masih bisa angkat tangannya dan masih bisa senyum. Walaupun pakai masker tapi ini pasti senyum lah. Masa kita nggak bisa lihat? Nih senyum nih. Nah ini orang-orang di sekitarnya ini sahabatnya pada ngunjungin ya Pak Ade Armando, berarti selamat dan kondisinya baik-baik saja. Yang menarik sebenarnya di sini adalah apa yang disampaikan Pak Denny Siregar. Pak Denny Siregar bilang gini, demo mahasiswa 98 berhasil menumbangkan Soeharto. Ya benar nih. Waktu itu Pak Harto sampai mundur ya. Tapi demo mahasiswa 2022 cuman berhasil menumbangkan seorang Ade Armando. Cepat sembuh ya Bang Ade. Emang aneh-aneh ini Denny Siregar nih kalau posting. Ada serius-seriusnya guys. Tapi ya syukur lah ya. Ternyata sehat-sehat aja. Apa yang terjadi dengan Pak Ade Armando ini. Ya mudah-mudahan beliau cepat sembuh lah. Cepat kembali lagi untuk menyampaikan opini kebebasan berpikirnya. Nah, teman-teman yang terkasih, kita akan melihat siapa sih sebenarnya pelaku di balik pemukulan Pak Ade Armando ini. Ya, saya sih sebenarnya ragu kalau mereka itu mahasiswa sih. Kemungkinan besar ya bisa jadi orang-orang yang masuk ke dalamnya bukan mahasiswa, penyusup untuk membuat kekacauan aja. Kita akan lihat ya guys ya. Ya inilah beberapa pelaku yang teridentifikasi ya, kelihatan jelas bahwa mereka yang melakukan pemukulan dan juga penendangan terhadap Pak Ade Armando. Siapa aja dia? Nah, mari kita akan lihat bersama-sama guys ya. Nah, kita viralkan aja guys supaya cepat-cepat keciduk. Ini namanya Tri Setiabudi Purwanto. Nah, ganteng ya, imut-imut. Ini mahasiswa di mana juga nggak tahu. Alamat Jalan Impres RT 2 RW 1, Kelurahan Lembasung, Kecamatan Blambangan, Umpu, Lampung. Orang Lampung ternyata. Ini ngapain juga sampai jauh-jauh ke Jakarta nih orangnya. Kita akan lihat lagi siapa yang selanjutnya. Nah ini cowok ganteng juga nih. Abdul Latif KP Panaruban RT 7 RW 1 Kelurahan Tegal Buleut, Kecamatan Tegal Buleut, Sukabumi, Jawa Barat. Oh, orang Tegal. Mungkin nggak ada kerjaan ini, mukulin orang. Yang saya penasaran sebenarnya kampusnya ini guys. Kita lihat ini. Ini logonya ini kampus apa ini ya? Yang tahu tolong kasih tahu ya. Nah, ini salah seorang yang juga memukulin ya. Kemudian ini, wah masih pucuk sekali nih. Dia Haq KP Tanah nomor 31 RT 7 RW 8 Kelurahan Klunder Duren Sawit Jaktim DKI Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta dia juga ini yang pertama kali mukul kalau nggak salah dia ini. Kita kan lihat lagi ya siapa nih, Ade Purnama Cijulang, ini orang Bogor Jawa Barat. Silahkan yang tahu bisa langsung hubungi kepolisian lagi di mana. Nah ini orang ini Pak Suryo Selamat Abdi Prayogo Cianjur, orang Cianjur dia. Dia yang mengatakan begini, tolong diinfokan ke masa aksi kalau di Ade Armando ada di depan gedung DPR MPR. Nah supaya apa? Supaya dikeroyok ya kali ya. Ini dia yang viralkan itu. Nah teman-teman kalau melihat ini berarti sebenarnya tindakan pemukulan ini diorganisir ya. Jadi artinya memang ditarget ini Pak Ade Armando. Yang saya heran juga ngapain ya Bapak ini datang gitu. Akhirnya kena sendiri gitu. Tapi bukan masalah itu. Kalau memang ada kelompok yang mengorganisir hal-hal semacam ini,
sudah barang tentu ini terpola atau memang sengaja dilakukan dan ini memang kriminal, harus segera ditangkap orang seperti ini. Sehingga ada perlindungan yang jelas bagi warga negara Indonesia ini. Oke, kali ini saya akan bahas dari postingan Kata Kita IG ya. Di sini ada bermacam-macam tentang demo kemarin yang terjadi. Salah satunya tentang omongan orang ini di media sosial. Mari kita langsung lihat aja ya. Ade Armando udah mati, royok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta, turun semua. Ih, ngeri guys. Saya waktu lihat ini kayak bagaimana? Katanya Ade Armando mati, kita ditembakin sama polisi, semua turun. Masa turun. Sepertinya memang sengaja untuk membuat kerusuhan dan inilah yang terjadi. Saya harap polisi bisa mengamankan ya. Dan juga ini yang tadi ya, yang dari mana ini tadi yang abang jago, abang ganteng ini ya, ini mukanya sudah terlihat ya di sini ya. Nah teman-teman juga kalau kita lihat memprihatinkan sebenarnya. Kalau dilihat dari hal ini, bahkan dikatakan di sini pria ini yang pertama kali pukul Ade Armando di tengah demo 11 April ini pelakunya. Pelakunya semuanya sudah terlihat jelas dari beberapa foto dan postingan yang beredar di media sosial. Dan teman-teman minta tolong bantu menyebarkan dan juga teman-teman minta bantuannya jika ketemu segera laporkan, segera kasih tahu supaya segera mungkin boleh tertangkap orang-orang yang membuat kerusuhan atau melukai orang lain. Bahkan selain Pak Ade Armando, ternyata Permadi juga jadi incaran. Dan kalau saya baca dari berita itu dia dijadikan sayembara guys. Barang siapa yang bisa melukai si Permadi lebih parah daripada Ade Armando akan diberi hadiah yaitu berhaji. Kita lihat aja beritanya. Nah ini ada sayembara penggal kepalanya berhadiah umroh Abu Janda kok nggak nongol. Nah ini beritanya memang 27 Mei 2020 ya, tapi ini sebenarnya senada ya. Senada seperti yang dikatakan di sini ya, maaf ya Bang Ade Armando itu pendatang baru di dunia influencer melawan radikalisme, makanya dia bikin kesalahan yakni berasumsi orang-orang yang dia kritik adalah manusia beradab seperti kita. Tidak, mereka tidak beradab seperti kita. Saya sudah diburu ditarget sejak tahun 2015. Waktu saya mengolok-olok ISIS yang mereka puja. Lalu tahun 2016 saat panas pilkada DKI, alamat rumah saya diviralkan FPI sampai saya harus ngungsi sebulan tidak bisa pulang. FYI waktu itu rumah saya di Tebet Jaksel datangi Laskar FPI setiap hari selama seminggu. Tahun 2020 ada sayembara penggal leher Abu Janda berhadiah umroh yang saya tantang datang ke rumah saya di Bandung tapi nggak ada yang nongol karena rumah saya di Dinas TNI Kodam Siliwangi dekat SMA 5. Jadi resep selamat ya adalah jangan pernah husnuzon, positive thinking. Orang-orang yang saya kritik itu beradab seperti saya. Itu membuat saya lebih hati-hati dan tidak ceroboh seperti Bang Ade. Nah teman-teman, mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap. Semua pelakunya sudah terlihat di foto-foto itu dan sekarang tinggal penegakan hukum. Kita terus dukung dalam doa supaya semuanya boleh selesai seperti harapan semua orang. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.